Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak semua, pada kesempatan ini Bapak akan menayangkan rangkuman materi tema 7 subtema 2 pemimpin idolaku. Selamat menyaksikan. Yang pertama pelajaran PPKN ya, tentang pemimpin. Pemimpin adalah seseorang yang diberikan kepercayaan untuk membimbing orang lain dalam kelompoknya. Pemimpin yang dikagumi adalah mereka yang dipercaya oleh rakyatnya. Mereka bekerja untuk kepentingan rakyat dan memikirkan nasib rakyatnya. Contoh pemimpin yang baik seperti tampak pada gambar Presiden kita yang pertama, Insinyur Soekarno. Yang pertama ciri-cirinya adalah pemimpin yang baik akan selalu bersikap adil, kemudian tidak akan meremehkan orang lain, mampu mempersatukan anggota, akan memperhatikan kepentingan seluruh anggota yang dipimpinnya. Yang kelima, akan selalu mengajak anggotanya untuk berbuat hal-hal yang baik. Anak-anak sekalian, pemimpin idola di sekitarku terdapat pada halaman 55 ya, di buku tematiknya seperti dokter, kelembagaan ada di rumah sakit sebagai kelembagaan sosial. Tugas dari seorang dokter atau pemimpin idola yaitu merawat atau memberikan obat bagi orang yang sedang sakit. Kemudian nilai-nilai yang terkandung dalam sila ketiga Pancasila yaitu Persatuan Indonesia. Yang pertama, sanggup dan rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara apabila diperlukan. 2. Mengembangkan rasa cinta kepada tanah air dan bangsa. 3. Mengembangkan rasa kebanggaan, berkebangsaan dan bertanah air Indonesia. 4. Mengembangkan persatuan Indonesia atas dasar Bhinneka Tunggal Ika. Yang kelima, memajukan persatuan dan kesatuan bangsa. Sila ketiga dilambangkan pada pohon beringin. Berikutnya nilai-nilai yang terkandung dalam sila keempat dengan lambang kepala banteng. Dengan bunyinya kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nilai-nilainya yang pertama, tidak memaksakan kehendak kepada orang lain. 2. Mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama. 3. Musyawarah untuk mencapai mufakat diliputi oleh semangat kekeluargaan. 4. Menghormati dan menjunjung tinggi setiap keputusan yang dicapai sebagai hasil musyawarah. Dan 5. Di dalam musyawarah diutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan golongan. Anak-anak sekalian, selanjutnya kita akan membahas materi bahasa Indonesia tentang pidato. Pidato adalah sebuah kegiatan berbicara di depan umum untuk menyatakan pendapat atau memberikan gambaran mengenai suatu hal sehingga dapat mempengaruhi pendengarnya. Cara berpidato: 1. Dengan naskah. Berpidato bisa dilakukan berdasarkan teks atau naskah pidato yang sudah ditulis atau disiapkan sebelumnya. Kemudian dengan cara menggunakan catatan kecil. Ini pidato berdasarkan catatan tentang garis besar isi pidato. Dan yang ketiga, tanpa teks. Berpidato tidak menggunakan naskah atau catatan kecil. Di teks pidato harus memuat yang pertama salam pembuka, berisikan kalimat sapaan, selamat pagi, selamat siang, selamat malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan sebagainya. Kemudian yang kedua berisi pendahuluan, yaitu isi yang memaparkan topik permasalahan yang akan dibahas. Yang ketiga adalah inti, berisikan pembahasan topik secara lengkap. Kalimat ajakan atau bujukan digunakan untuk mengajak pendengar melalui kegiatan yang diharapkan. Kemudian yang keempat, pidato juga harus memuat keterangan lengkap tentang topik yang disampaikan secara rinci. Kemudian yang kelima, penutup. Penutup berisi penyampaian rangkuman atau intisari topik yang telah disampaikan. Dan yang keenam atau yang terakhir adalah salam penutup, berisi kalimat salam penutup seperti terima kasih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan sebagainya. Anak sekalian, memasuki materi IPA masih membahas tentang pubertas.
Ya, pada pembahasan pubertas ini kita yang pertama akan membahas pubertas pada laki-laki. Ciri-ciri pubertas pada laki-laki adalah tumbuh jakun, tumbuh kumis, tumbuh rambut pada ketiak, dan yang keempat muncul jerawat. Yang kelima, dada berubah menjadi bidang, suara berubah menjadi besar. Yang ketujuh, mimpi basah. Yang kedelapan, timbul bau badan. Yang kesembilan, suka dengan lawan jenis. Nah, sedangkan pubertas pada perempuan ditandai dengan ciri-ciri seperti tumbuh rambut halus pada ketiak. Yang kedua, suara berubah menjadi melengking. Pinggul melebar. 4, kulit halus. 5, payudara mulai tumbuh. 6, muncul jerawat. 7, tertarik dengan lawan jenis. Dan 8, menstruasi atau mengalami haid. Nah, ini adalah cara-cara menjaga kesehatan reproduksi pada masa pubertas. Pertama, biasakan mengenakan pakaian dalam dari katun, karena katun bersifat menyerap keringat sehingga kita terhindar dari kelembapan. Yang kedua, membilas setiap kali habis buang air kecil. Gunakan air yang bersih. Setelah dibasuh, keringkan dengan handuk atau tisu. Yang ketiga, bagi remaja putri yang sedang menstruasi, haid atau datang bulan, gunakan pembalut yang lembut dan minimal mengganti 4 kali. Selanjutnya memasuki pelajaran SBDP, Seni Budaya dan Prakarya. Di sini kita akan mengenal seorang Bagong Kusudiarjo. Bagong Kusudiarjo. Bapak Bagong Kusudiarjo merupakan seorang seniman yang luar biasa atau serba bisa. Beliau lahir di Yogyakarta tahun 1928 dan meninggal pada tahun 2004. Pada tahun 57 belajar koreografi dari tokoh tari modern Martha Graham di New York, Amerika Serikat. Seperti yang disebutkan di awal bahwa beliau seorang seniman yang serba bisa. Merintis karir di dunia seni sebagai seorang penari Jawa klasik. Di mata seniman Indonesia, Pak Bagong dijuluki sebagai begawan seni. Selain menekuni dunia tari, puisi, seni lukis, dan seni patung, Pak Bagong juga aktif merintis seni batik kontemporer. Luar biasa ya Pak Bagong ini. Nah, kemudian kita juga akan mengulas tentang tari daerah yang berpasangan. Di sini ada tari piring. Ya, tari piring seperti tampak gambar yang di atas berasal dari daerah Minangkabau, Sumatera Barat. Dahulu tari piring ini dipentaskan pada saat panen sebagai ungkapan rasa gembira dan syukur. Berikutnya ada tari serampang 12. Ya, gambar yang di bawah. Tari serampang 12 merupakan tari yang terkenal di daerah Melayu seperti daerah Sumatera Utara, Melayu Deli ya, kemudian daerah Sumatera Barat, Tanah Minang, dan Provinsi Riau di Pekanbaru. Tari serampang 12 merupakan tari pergaulan yang ditarikan secara berpasangan sejenis atau putra dengan putri. Lalu tari daerah berpasangan berikutnya adalah tari legong. Ya, tari legong gambar yang di atas merupakan salah satu tari klasik dari Provinsi Bali. Zaman dahulu tari legong sebagai tarian ritual persembahan. Sekarang ini tari legong sebagai media hiburan. Tari berikutnya yang berpasangan adalah tari janger. Nah, ini gambarnya yang bagian bawah. Tari janger adalah tari tradisional dari Provinsi Bali dan dipentaskan oleh 10 orang yang terdiri atas pasangan muda-mudi, artinya 5 orang laki-laki dan 5 orang perempuan. Tarian ini mengangkat kisah atau drama tentang Arjuna Wiwaha. Kemudian ada tari ketuk tilu. Ya, ini tari ketuk tilu berpasangan antara laki-laki dan perempuan.
Salah satu tari tradisional dari Provinsi Jawa Barat. Tarian ini dipentaskan oleh penari-penari wanita dengan gerakan dinamis dan saling mengisi. Berikutnya ada tari Bambangan Cakil. Ya, ini gambar yang di bawah merupakan tarian dari Provinsi Jawa Tengah. Tari ini menceritakan adegan perang seorang ksatria melawan raksasa. Makna tarian Bambangan Cakil, segala bentuk kejahatan dan keangkaramurkaan pasti akan dikalahkan dengan kebaikan. Selanjutnya ada tari Zapin. Nah, ini tari tradisional yang berasal dari Riau, tari suku Melayu. Tari ini syarat dengan nuansa keislaman, hasil dari proses akulturasi atau campuran budaya Melayu dan budaya Islam di masa silam. Lalu ada tari gandrung. Tari gandrung juga dilakukan secara berpasangan, salah satu jenis tari tradisional khas yang berasal dari Kabupaten Banyuwangi, Provinsi Jawa Timur. Tari gandrung dipentaskan sebagai perwujudan rasa syukur masyarakat setiap kali setelah panen. Unsur-unsur tari, nah ini kita akan belajar setelah tadi belajar tari daerah berpasangan. Sekarang kita akan mempelajari tentang unsur-unsur tari. Yang pertama adalah unsur gerak. Gerak tari adalah serangkaian gerakan indah dari anggota tubuh yang dapat dinikmati oleh orang lain. Gerak tari terbagi atas dua macam, yaitu gerak murni dan gerak maknawi. Gerak tari murni mementingkan keindahan, sedangkan maknawi mempunyai arti tertentu. Selanjutnya ada unsur tari busana, pakaian. Tata busana tari meliputi semua pakaian yang dikenakan penari saat mempertunjukkan suatu karya tari di atas pentas sesuai peran yang ditampilkannya. Tata busana tari disesuaikan dengan konsep, tema, karakter, dan bentuk tarian. Jadi, busana yang dikenakan oleh penari itu sesuai dengan tema tarian yang ditampilkannya. Kemudian setelah tadi ada tata busana, selanjutnya adalah tata rias. Tujuan rias wajah untuk mengubah tampilan wajah penari sesuai dengan jenis karakter yang dibawakannya. Selanjutnya ada unsur tari, yaitu iringan tari. Iringan tari merupakan bunyi-bunyian untuk mendukung suasana penampilan tari. Iringan tari dapat berupa permainan alat-alat musik modern atau tradisional. Unsur tari yang lain adalah properti tari. Properti tari meliputi semua alat yang digunakan oleh penari dalam melakukan gerakan tari. Seperti tampak pada gambar, ada alat itu kuda kepang, ya. Ada kuda kepang, cambuk dan sebagainya. Properti tari dapat berupa selendang juga dipakai, kipas, topeng, piring, kuda kepang, keris, tombak, tameng, atau benda-benda lain. Lalu unsur yang tidak kalah penting adalah tempat pertunjukan. Tempat pertunjukan tari biasanya sering kita sebut panggung. Tentu akan lebih meriah jika pertunjukan tari dilakukan di atas panggung. Secara umum jenis pentas tari ada dua. Ada pentas tertutup dan pentas terbuka. Pada pelajaran SBDP juga kita masih membahas tentang poster. Bapak ulangi, poster adalah sebuah karya seni atau sastra berupa kertas berukuran besar, berisikan kata-kata, gambar, maupun angka yang dipasang pada dinding di tempat umum. Nah, seperti yang ditayangkan, ada poster tentang jerawat dan cara mencegahnya. Poster memuat berbagai informasi yang ditujukan kepada khalayak ramai dengan tujuan untuk mengajak, melarang, menyarankan, mengingatkan masyarakat, dan lainnya. Poster dibuat dengan ide yang kreatif sehingga penampilannya dapat menarik perhatian. Coba mari kita perhatikan poster yang ditayangkan. Di dalam poster dijelaskan definisi jerawat, kemudian cara
agar tidak jerawatan, yaitu mencuci muka dan menggunakan kosmetik yang aman dan tidak berbahaya. Nah, anak-anak sekalian, pelajaran terakhir pada resume ini adalah IPS, peran Indonesia di ASEAN. Pada bidang pendidikan, Indonesia turut serta dalam pelaksanaan kegiatan pertukaran pelajar di kawasan ASEAN. Di bidang pangan, Indonesia merupakan salah satu tempat proyek dari Komite Pangan, Pertanian, dan Kehutanan yang bertujuan untuk mensuplai keperluan makanan. Di bidang sosial, Indonesia aktif dalam kegiatan memberikan bantuan kemanusiaan untuk negara-negara yang sedang tertimpa musibah, khususnya yang berada di kawasan ASEAN. Pada bidang kesehatan, ikut serta dalam kegiatan ASEAN Health Minister. Kemudian pada bidang pariwisata, Indonesia turut serta dalam pagelaran budaya yang dilaksanakan oleh negara-negara ASEAN. Bagian akhir dari resume ini adalah kerjasama nyata dalam bidang sosial budaya negara-negara ASEAN atau kawasan Asia Tenggara. Yang pertama, pertukaran kunjungan antar seniman di negara ASEAN. Yang kedua, mengadakan festival lagu dan lomba menyanyi negara-negara ASEAN. 3. Kerjasama promosi pariwisata. 4. Kerjasama budaya serumpun Melayu. 5. Penyelenggaraan pesta olahraga SEA Games setiap 2 tahun sekali. Demikian anak-anak sekalian, resume materi tema 7 kepemimpinan subtema 2, pemimpin idolaku. Di akhir video pembelajaran ini, Bapak ucapkan terima kasih. Semoga bermanfaat dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.